Yo, halo guys, balik lagi sama gue Channel Martina. Salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini di pagi hari Minggu ini ya, saya kembali akan mengupdate info seputar Bitcoin, ETH dan BNB ya teman-teman, untuk video di pagi hari ini. Nah, di tadi malam saya sudah upload untuk bahasan XRP, Polkadot, ada Cardano, kemudian sama Matic. Ya, jadi yang belum nonton silahkan bisa ditonton video kemarin atau tadi malam teman-teman ya. Oke. Jadi langsung aja kita ngebahas untuk pergerakan Bitcoin dulu tuh ya. Ini time frame 4 jam. Kita bisa lihat memang dari analisa yang sebelumnya dia membentuk double bottom ya. Kemudian riskan untuk membentuk double top ya teman-teman ya. Jadi harus berhati-hati. Tapi selama syaratnya dia masih berada di atas 48.000 dolar teman-teman ya, dia masih bisa melanjutkan kenaikan ke arah 52.000 sampai 52.500 dolar teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini gambarannya. Kalau menurut saya dia membentuk double bottom ya, kemudian dia menetes kembali ya teman-teman. Ya, menetes kembali di sini untuk melanjutkan kenaikan ke arah sekitar sini teman-teman. Dia sekitaran 52.000 sampai 52.500-an dolar teman-teman ya, kisaran itu. Jadi memang di sini juga ada MA50 dan MA100-nya di sekitar 48.000 dolar. Jadi memang menurut saya masih oke lah untuk bisa melanjutkan kenaikan gitu ya, sebelum nanti jikalau dibanting, karena memang ini kan bulan September ya. Untuk lebih berhati-hati aja sih teman-teman ya, nggak ada salahnya kita berhati-hati gitu kan. Oke, jadi ini bahasan untuk Bitcoin masih terpantau seperti ini kan, hari Minggu ya, marketnya nggak terlalu bagaimana. Kalau memang kita bisa lihat akhir-akhir ini ya, beberapa pekan terakhir ini memang Bitcoin ini Sabtu Minggunya hijau. Yang harus kita waspadai berarti hari apa dong bro? Itu kisaran Senin sampai Rabunya. Ya, kisaran hari Senin, Selasa, Rabu itu besar potensi untuk koreksinya lumayan gitu. Ketika disclaimer, ketika Sabtu Minggunya hijau ya teman-teman, karena terpantau ini lumayan hijau kok. Ya masih hijau hitungannya. Itu menurut saya, karena sekarang aja udah di level 50.000 kan. Mantul lagi kemarin di dari 49.300-an dolar, dia mantul kembali nih ke 50 ribuan ya. Jadi terpantau masih hijau lah menurut saya. Kemudian Bitcoin dominance juga masih struggling di sini teman-teman, di kisaran 41,3 ya. Untuk area penurunan selanjutnya itu ada di kisaran 40,6 ya, karena di situ juga ada support juga ya. Jadi kemungkinan kalau memang melanjutkan penurunan ke arah sekitar situ, dan di atas ini ada resisten juga yang sebelumnya di support itu sekitaran 41,6 ya, untuk Bitcoin dominance atau dominasi Bitcoin. Next kita bahas untuk versi rupiahnya dari Indodax ya. Kita bisa lihat di sini dia sudah beberapa kali meretest untuk EMA 21-nya nih ya. Kemudian dia mengalami pemantulan dan berusaha untuk naik lagi ke resisten sebelumnya yang sudah dua kali ini tidak berhasil ditembus. Itu kisaran 720 jutaan teman-teman ya. Kisaran itu menjadi resisten terkuat terdekat untuk bisa melanjutkan kenaikan. Jikalau kuat itu ke arah sekitar 740 jutaan teman-teman. Jadi itu adalah titik area atau resisten yang harus diperhatikan. Nah, di sini ya saya garis warna merah. Nah, jadi itu untuk area resisten. Ini dua resisten yang cukup penting jangka pendek dari si Bitcoin. Ya, ketika memang tidak kuat dia bakalan meretest untuk beberapa indikator bawahnya dan MA100 atau garis warna ungu ini. Ya, teman-teman. Atau kalau sekarang itu kisaran 698 jutaan sampai 700 jutaan, dan support lebih bawahnya lagi itu ada di sekitar sini. 678 sampai 680 jutaan teman-teman, di area sini nih. Ya, untuk si Bitcoin, atau sedalam-dalamnya dia kemungkinan meretest untuk MA200 ya, atau garis warna oranye itu sekitaran 665 jutaan untuk pergerakan si Bitcoin. Jadi untuk jangka pendeknya kita masih melihat kemungkinan Bitcoin itu ya, chance-nya itu lebih besar ke arah 720 jutaan terlebih dahulu. Nah, baru di situ titik penentuan kembali apakah dia sanggup untuk menembus atau malah dia untuk koreksi ya, dites kembali untuk beberapa indikatornya, indikator bawahnya ya, untuk si Bitcoin. Jadi memang kita bisa lihat ini dia berusaha dulu OTW ke 720 jutaan ya. Jika memang di sana terijek kembali ya pasti koreksi kembali ya. Dan salah satu indikator pentingnya itu MA100 itu menurut saya ya. Dan support bawahnya lagi tadi sudah saya sebutkan atau infokan, itu kisaran 678 sampai 680 jutaan untuk si Bitcoin jangka pendeknya. Jadi seperti itu teman-teman ya, gambaran Bitcoin jangka pendeknya masih terlihat oke ya, karena dia berhasil ditahan lah beberapa indikator bawahnya ini. Dan kita bisa lihat juga untuk stokastiknya
Ya, RSI-nya dia sudah tidak masuk area overbought lagi. Ya, sekarang udah golden close. Ya, hopefully di time frame 4 jam ini nanti kita bisa lihat untuk kenaikan dari si Bitcoin. Tapi hal yang lain yang kita harapkan juga dominasi atau Bitcoin dominasi itu mengalami penurunan kembali, dimana kemungkinan untuk altcoin juga bisa mengalami kenaikan lebih. Ya, kalau misalkan Bitcoin naik, kemudian Bitcoin dominasinya mengalami penurunan atau koreksi. Itu ya teman-teman. Next kita bahas BNB. Oke guys, kita melihat pergerakannya dari si BNB time frame 4 jam juga. Ya, di sini ada retracement 0,5 ini teman-teman ya, yang menjadi support terdekatnya dari si BNB itu sekitaran 6.990.000 atau 7 juta rupiah teman-teman ya. Jadi itu adalah support terdekat yang nanyain. Karena kenapa? Di situ juga ada beberapa indikator nih, deket banget teman-teman nih. Saya besarin aja ya. Nah, ini dekat sekali teman-teman. Nih ada EMA 2134 dan EMA 50 nya di sini, di sekitar retracement 0,5 tadi. Itu benar-benar dekat. Jadi indikasi dia menjadi salah satu tahanan yang cukup kuat si BNB, karena memang itu ya. Ada beberapa indikator dan ada retracement juga di situ di sekitar area 6,9 sampai 7 juta rupiah. Dan kalau mau lebih bawahnya lagi di sini ada MA 100 atau garis warna ungu ini ya. Itu kisaran 6.850.000-an. Ya, jadi itu adalah beberapa titik support terdekat dari si BNB. Atau kalau kalian mau lebih bawahnya lagi, itu ada di retracement 0,618 atau sekitaran 6.250.000-an. Ya, di sana juga nanti ketika berpapasan dengan EMA 200, jadi nggak jauh-jauh lah dengan EMA 200-nya nih. Ya, sekitar 6.200-an untuk next support yang cukup kuat bawahnya. Ya, jadi itu adalah beberapa titik support terdekat dari si BNB ini sendiri. Memang semalam dia sempat mengalami kenaikan ya, bikin jarum nih sampai 7.240.000-an. Seperti pada video-video sebelumnya yang sudah saya infokan, target kenaikan si BNB memang terdekat itu di area 7 juta sampai 7.100.000. Next targetnya itu ada di berapa bro? Ya masih sama teman-teman, masih di sekitar 7,2 sampai 7,4 juta rupiah di sini. Ya, jadi di kotak warna ini yang sudah saya tandain itu adalah next target ketika BNB sudah bisa atau berhasil tembus di 1 sampai 7,1 juta rupiah teman-teman. Jadi memang area warna biru ini adalah area target atau next resistance. Biasanya buat yang scalping ini bisa take profit di area sini gitu teman-teman ya, kurang lebihnya. Tapi kalau misalkan kalian mau take profit di area bawahnya, boleh nggak? Bebas aja teman-teman ya, di area sini itu sekitaran 7.130.000-an. Bisa nggak? Bisa aja, bebas aja teman-teman ya, karena memang udah beberapa kali terhit ya. Jadi misalkan kalian antri nih di kisaran 7 juta, terus jual lagi nih di 7.130.000-an ya. Jadi contohnya seperti itu ya. Jadi beberapa support dan resisten untuk si BNB jangka pendek sudah saya infokan teman-teman ya. Next lagi saya bahas ETH. Oke ya teman-teman, ini kita ngebahas Ethereum untuk posisi sekarang. Kita bisa lihat dulu teman-teman ya. Di sini dia sudah naik kemarin itu sampai sekitar 57 jutaan dan sekarang terkoreksi ya. Di sini juga ada retracement 0,236 di sini teman-teman ya. Ini saya tandain aja di sekitar sini atau sekitaran 55 jutaan yang menjadi next support dari si ETH jangka pendeknya atau terdekatnya teman-teman ya. Kalau memang dia tidak bisa menahan ya sejauh-jauhnya dan terdekat, ini ada EMA 21 dan 34 di sini. Ya, itu kisaran berapa bro? Kisaran 54 juta dan 53 jutaan teman-teman. Ya, jadi itu adalah dua support terdekat dari si ETH ini. Kalau memang mau lebih bawahnya ini lagi, di sini ada retracement 0,382 atau sekitaran 49 jutaan. Next lagi di sini ada base-nya teman-teman. Nah, balik lagi di sini ya, kita ngomongin base karena menurut saya itu salah satu tahanan sini karena ada apa? Di sini juga ada MA 200-nya nih. Ya, base ini cukup kuat teman-teman. Ya, di sini ada MA 200-nya juga dan itu kisaran 44.600-an sampai 47 jutaan di base ini, yang sebelumnya dia struggling cukup lama di sini ya, teman-teman ya. Jadi memang ada indikasi untuk menjadi tahanan yang cukup kuat jikalau harganya ini turun banget gitu ya teman-teman, karena memang di sini juga ada retracement 0,5. Jadi ini indikasi cukup kuat menurut saya. Tapi buat kalian yang istilahnya mau coba cicil, di sini juga ada base yang sebelumnya dibuat oleh si pergerakan Ethereum ya teman-teman ya. Nah, di sini. Dan tadi juga udah disebutkan ada EMA 21-nya dan di sini sudah mulai masuk EMA 34 atau garis warna merah ini ya. Jadi memang kisarannya sudah saya sebutkan, kisaran 53 juta sampai 54 jutaan teman-teman. Base yang ini untuk tahanan terdekat dari si Ethereum. Sebelum dia mampu mengalami kenaikan, OTW kemana? Pasti OTW ke ATH-nya. Ya, sekitaran 63 sampai 64 jutaan. Jadi ini sudah sangat dekat oleh Ethereum. Apakah dalam jangka waktu pendek ini dia sanggup atau tidak, kita masih wait and see.
Ya semoga dia, kalau dari saya ya teman-teman, pengennya dia koreksi dulu nih ke box warna biru terdekat ya, atau base yang udah dibentuk oleh sama si Ethereum ya, jangka pendeknya. Jadi dia masuk dulu ke base warna biru ini teman-teman ya, terdekatnya, sebelum dia mampu mengalami kenaikan kembali ya. Ini arrow-nya ya, jadi dia turun dulu teman-teman ke arah sini ya, kemudian mengalami pemantulan dan naik lagi untuk ATH sebelumnya ya. Jadi inilah yang saya juga ingin harapkan gitu teman-teman ya. Jadi dia buat base dulu, tahanan kuat lagi di sini untuk bisa melanjutkan kenaikan. Ini untuk si ETH jangka pendeknya. Sebelum memang kalau September kan isu apa tapering dan lain sebagainya, itu suruh berhati-hati mulai pertengahan bulan lah kira-kira ya, mulai tanggal belasan. Jadi sebelum tanggal belasan itu kita berharap untuk ETH mampu dulu nih bikin base dulu dan mengalami kenaikan. Jadi kita bisa take profit lagi dari ETH sebelum market mengalami koreksi yang lumayan kembali. Ya itu hanyalah baru indikasi, belum tentu benar 100% ya teman-teman ya. Jadi itu untuk sedikit bahasan untuk BNB, ETH dan Bitcoin ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalian Dior kembali, research kembali, bisa saja analisa saya salah. Saya hanya men-sharing di sini ya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.